warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, sore, dan menjelang sore dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Pada hari ini kita akan menyimak materi setelah hadir juga bersama kita Pak Ikak Patriastomo, Procurement Advisor LKPP. Beliau ini sebenarnya tidak perlu saya sampaikan lagi kiprahnya selama ini ya. Teman-teman yang di bidang pengadaan ini tahu bahwa beliau adalah tokoh di pengadaan barang jasa pemerintah, salah satu pendiri LKPP juga gitu ya, pionir-pionirnya gitu kan, dengan berbagai macam prestasi beliau, maka kita temuilah produk-produk e-procurement ataupun sistem-sistem yang ada di dalam proses pengadaan, sistem pengadaan secara elektronik yang diberlakukan secara nasional di seluruh Indonesia. Sedikit pengantar dari saya untuk memulai sebelum kita menyimak penyampaian dari Pak Ikat. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Christian Gamas dari UKPBJ Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, nanti akan memandu sebagai moderator untuk proses berjalannya webinar ini. Saya perlu sampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu rule of the game-nya atau aturan mainnya selama proses webinar kita begitu ya. Jadi nanti peserta yang pertama, selama dari kegiatan yang berlangsung mulai dari jam 14 WIB sampai dengan 15.30 WIB, peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Pak Ikak selaku narasumber nanti akan menyampaikan materi terlebih dahulu Bapak Ibu selama 45 menit ya. Nanti 45 menit sisanya akan kita gunakan untuk melakukan proses diskusi dan tanya jawab. Nah, diskusi dan tanya jawab ini tadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan gitu ya mengetikkan di chat gitu ya supaya nggak lupa, atau nanti supaya kalau memang belum ada yang raise hand bisa kita bantu bacakan. Tapi yang kita prioritaskan Bapak Ibu adalah peserta yang mengajukan pertanyaan, klik tombol raise hand begitu ya. Nah, kemudian bagi para pemburu angka kredit poin gitu ya, yang ditunggu-tunggu ini kan adalah sertifikatnya. Sertifikat ini Bapak Ibu baru bisa diperoleh kalau Bapak Ibu mengikuti post-test. Post-test yang ada itu akan disampaikan paling lambat 10 menit setelah pengisiannya, akan diberikan waktu paling lambat 10 menit setelah berakhir kegiatan. Nah, sertifikat yang akan dikeluarkan itu bergantung dari nama lengkap yang Bapak Ibu tuliskan di formulir post-test ya. Nah, hasilnya tidak ditampilkan, hasilnya cukup lihat sendiri nanti pada saat selesai mengisi jawaban post-test. Nah, sertifikat itu tadi paling cepat 22 kali 24 jam atau 2 hari ya, yang akan disampaikan melalui link bit.ly/ms strip sertifikatku begitu. Baik Bapak Ibu, sesuai tema judul kegiatan kita hari ini, dari Pak Ikak akan membawa bagaimana materi meningkatkan kinerja pengadaan. Pengantar dari saya, kinerja berbeda dengan kerja ya Bapak Ibu. Kerja, kalau kita bicara komputer begitu ya, komputer 2,4 GHz itu sudah ada sejak tahun 2003 gitu ya. Sama-sama bisa dipakai untuk kerja. Tapi kalau kita mengukur kinerjanya komputer 2,4 GHz, Pentium 4 yang 10 tahun yang lalu, dengan yang Core i7 seperti sekarang, itu bagaikan alat zaman kolonial dan alat zaman milenial gitu ya. Kinerjanya sudah tidak sama. Nah, nanti walaupun sama-sama bisa dipakai kerja begitu ya, tapi ya kalau yang kinerjanya kolonial itu jalan dikit gitu ya, mungkin dia nge-hang. Nah, kalau itu orang itu berarti jalan dikit. Nah, itu harus keroan. Kalau itu organisasi jalan dikit, mungkin dia penyerapannya, anggarannya, kinerjanya, atau capaian-capaian yang lain-lain itu mungkin tidak segegas yang sudah optimal.
Nah, pada proses webinar kali ini akan dibahas oleh Pak Ikat bagaimana meningkatkan kinerja pengadaan agar pengadaan ini menunjang untuk pencapaian organisasi. Ya. Selamat siang, Pak Ikat. Selamat siang, Pak Chris. Oke, saya persilahkan Pak Ikat, mohon izin untuk saya berikan kesempatan Pak Ikat untuk menyampaikan materinya mulai dari sekarang. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada yang terhormat Pak Ikat. Selamat siang ya, selamat siang teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan terdengar suara. Jelas Pak, jelas. Siap. Jelas ya. Okay. Ya. Jadi mudah-mudahan tema kita masih apa namanya? Saya mencoba membawakan tema yang akan selalu relevan, kan? Karena setiap saat kita akan selalu menghadapi tantangan yang pasti akan berbeda. Walaupun sifat dari tantangan itu pasti semakin lama juga semakin menuntut kita untuk selalu lebih baik daripada yang kemarin. Jadi mungkin kita hari ini sudah merasa kita sudah menerapkan banyak hal, kita sudah mencapai banyak hal, tapi ternyata tantangannya tidak untuk hari ini tantangannya tidak cukup dipenuhi dengan kinerja kita hari ini. Nah, itu yang lalu mudah-mudahan bahasan kita hari ini relevan untuk terus kita diskusikan setiap saat gitu, katakanlah bisa begitu. Karena lalu tantangannya bisa berbeda terus, akan berkembang terus, akan berubah terus gitu ya. Lanjut slide berikutnya. Jadi kalau kita berbicara kinerja pengadaan, biasanya kita akan selalu bertanya, apakah pengadaan itu sudah mencapai tujuan yang kita rumuskan. Jadi harapannya tentu pengadaan harus mencapai tujuan. Nah, tujuan itu minimal gitu ya. Ada tiga tingkatan. Kalau kita kita mungkin mulai dari yang besar lah ya. Apa sebenarnya tujuan dari pengadaan? Pengadaan adalah setiap uang yang dikeluarkan dari apakah APBN, APBD atau apapun, ya, yang mestinya harapannya dia bisa menyumbang dari setiap pengeluaran uang tadi. Jadi pemerintah dalam hal ini misalnya itu kan memiliki dua instrumen untuk membangun atau untuk menjalankan fungsi pelayanannya. Yang pertama yang pasti kita hadapi adalah adanya regulasi. Jadi biasanya pemerintah akan menggunakan instrumen regulasi untuk apakah menahan, apakah mendorong, ataupun mengarahkan. Nah, ini kalau di dalam tujuan makro, tujuan nasional kita, ini kita manfaatkan betul, sehingga lalu kemarin rame batubara di stop, ekspornya dulu, kira-kira. Itu kan instrumen kebijakan yang sifatnya regulasi. Lalu yang kedua, biasanya kita punya tujuan lalu diterjemahkan. Tujuan yang makro tadi diterjemahkan menjadi tujuan organisasi. Ayo masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu dengan uang yang ada, dengan instrumen uang, lompat saya. Jadi tadi ada instrumen regulasi, lalu yang kedua adalah instrumen uang, instrumen anggaran. Jadi harapannya adalah setiap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memberikan dampak, memberikan
pendorong atau penggerak bagi tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Jadi misalnya hari ini kita kan memerlukan insentif untuk menggerakkan dunia usaha, untuk menggerakkan masyarakat melalui belanjanya, agar pandemi ini tidak membuat ekonomi runtuh, gitu misalnya. Nah, ini anggaran ini harus dimanfaatkan, lalu perlu kita kemas untuk mencapai tujuan itu tadi. Bagaimana anggaran ini bisa menggerakkan, bisa mendorong perekonomian, bisa tetap mempertahankan, menjadi jaring pengaman bagi bagian besar masyarakat kita yang tiba-tiba kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan. Kita bisa kita desain untuk itu. Nah, hari ini kita akan sangat relevan untuk membicarakan bagaimana belanja pemerintah itu harus mendukung betul tujuan-tujuan makro tadi. Nah, biasanya kemudian ini diterjemahkan oleh masing-masing menteri, masing-masing lembaga dengan dua instrumen tadi. Mereka harus membangun rencana kerja seperti apa, termasuk membangun rencana kerja terkait dengan pengadaannya, kebutuhannya apa, diterjemahkan kepada siapa yang nanti akan mendapat menjadi sasaran dari anggaran, dan bagaimana belanja pengadaan itu menggerakkan dunia usahanya. Nah, terjemahannya ke kita, maka lalu pengadaan itu harus kita desain. Tidak hanya bagaimana kita mendapatkan barang dan jasa, tidak hanya bagaimana kita mendapatkan penyedia, tidak hanya bagaimana kita proses yang lancar, gitu kan, yang mudah dan lancar. Tetapi juga kita perlu mendesain bagaimana paket pengadaan kita, bagaimana barang-barang yang kita perlukan, bagaimana paket-paket dan kontrak itu bisa memiliki multiplier effect. Itu harus kita desain. Sehingga tujuan pengadaan di level mikro ini tidak boleh dikatakan sebenarnya tidak sesederhana dengan kita membeli barang kalau itu uang kita sendiri. Itu membedakan mana belanja pemerintah dengan belanja uang kita sendiri. Kalau kita belanja dengan kita sendiri kan yang paling sederhana, ya sudah, saya akan memilih beli barang yang paling memenuhi kebutuhan saya. Kan kira-kira begitu ya. Yang paling memenuhi biasanya ya harganya murah, kualitasnya bagus, jaminannya bagus, kira-kira begitu. Kita lalu tidak peduli lagi apakah ini barang itu dari produksi dalam negeri, punya TKDN, atau kita tidak peduli lagi bahwa ini nanti bisa dikerjakan oleh usaha kecil, ini akan bisa memiliki multiplier efek yang banyak. Ini bedanya kita antara belanja pemerintah dengan belanja kita pribadi, barang dengan uang kita pribadi. Bahwa belanja pemerintah itu punya keterkaitan, harus mendukung, gitu kira-kira, tujuan organisasi dalam menerjemahkan tujuan makro kita, tujuan nasional kita. Jadi menerjemahkan prinsip pengadaan yang lanjut, prinsip pengadaan bahwa belanja itu harus efisien,
harus efektif. Iya. Lalu prosesnya harus transparan, terbuka, bersaing, harus akuntabel, tidak iya, gitu kan. Tetapi mari itu kita terjemahkan, kita terjemahkan ke dalam pilihan-pilihan prosedur yang menggambarkan prinsip itu tadi, walaupun tentunya tanpa kehilangan tadi latar belakang kita untuk tujuan-tujuan tadi, tujuan yang makro-makro tadi, seperti bagaimana pengadaan ini menjadi atau bisa diikuti oleh usaha kecil setempat. Kadang gitu kan, kerepotan kita. Kalau ini perkara efisien dan efektif, jangan-jangan ya sudah satu aja paketnya, gitu kan? Itu efisien, efektif. Soal transparan kan sepanjang itu diumumkan, dipertunjukkan kepada khalayak, lalu itu transparan, dan sepanjang itu mengundang siapapun yang mampu, itu akan terbuka dan bersaing dan tidak diskriminatif gitu. Nah, manakala efisien, efektif, lalu apa namanya, prosesnya bisa kita jaga, transparan, terbuka, diskriminatif, tidak diskriminatif, gitu, praktis akan akuntabel. Tetapi seringkali tidak cukup hanya itu. Kita lalu perlu mendesain sesuatu yang lebih, bahwa iya, itu kita harus kompetisi, harus misalnya perlu kita tenderkan gitu. Tapi lalu bagaimana merencanakannya agar pengadaan kita dalam perspektif makro maupun perspektif organisasi itu sejalan, gitu ya, atau mendukung perspektif itu. Nah, jadi lanjut mungkin pengadaan itu tidak menjadi barang yang, mohon maaf kalau saya katakan, sebenarnya tidak sederhana. Tidak sesederhana kita belanja dengan uang kita sendiri ya. Jadi kalau kita punya kebutuhan, ya sudah kita definisi kebutuhan itu. Tapi di belanja pemerintah kan kebutuhan itu sebenarnya nanti bisa banyak alternatifnya. Walaupun lalu dari satu siklus belanja pemerintah yang repot, mohon maaf, yang repot kan lalu kebutuhan itu tidak sesederhana kita, lalu ya sudah menjadi kebutuhan, tetapi itu kebutuhan itu perlu kita desain menjadi satu program. Nah, program itu sebenarnya yang maupun tujuan yang makro tadi. Kita perlu menilai apakah kalau uang sekian dibangunkan menjadi suatu program itu akan mendapatkan hasil yang misalnya tadi usaha kecil setempat di daerah akan berkembang, misalnya gitu ya. Bisa. Oke. Kalau programnya kita desainnya agak berbeda, misalnya program membangun jalan itu menjadi satu paket besar, bisa mencapai kebutuhannya kan jalan, tapi mungkin kebutuhan yang lebih makro kan kebutuhannya menggerakkan ekonomi selain dari fungsi jalan itu tadi. Misalnya usaha kecil untuk material, usaha kecil untuk tenaga kerja, yang suplai tenaga kerja, atau industri kecil ikutannya bisa ikut. Itu kan program itu tadi lalu banyak alternatifnya.
kemudian program akan memiliki menutup tidak bisa tidak mempertimbangkan bagaimana nanti kontrak-kontrak dengan yang pihak-pihak yang paling menguntungkan secara tujuan makro tadi. Nah, ini siklusnya kemudian program tadi perlu kita diskusikan agak panjang. Lalu kita mendapatkan anggaran, tentunya sekali lagi dengan alternatif-alternatif cara melaksanakan program tadi, yang lalu akan mempengaruhi rencana pelaksanaan dari program. Berikutnya, nanti terus rencana pengadaannya bagaimana ya? Berikutnya, kalau pengadaannya, nanti kita akan berhadapan lagi nih dengan banyak alternatif rencana pengadaan. Jadi rencana pengadaan tidak atau jangan dipandang hanya satu format ya, atau satu. Kalau kita punya program, kita punya anggaran, terus ada rencana pelaksanaan, terus rencana pengadaannya ini. Nah, kita berpikir masih banyak alternatif rencana pengadaan. Jadi kalau kita mendapatkan misalnya program setahun, apa iya program setahun itu tahun depan tidak ada lagi? Jangan-jangan sebenarnya itu nah, kalau 3 tahun lalu rencana pelaksanaannya jadi berbeda. Bahkan mungkin nanti alternatif untuk rencana pengadaannya juga bisa berbeda. Lebih lanjut lagi, kita detailkan lagi, rancangan kontraknya bisa berbeda, bisa banyak alternatifnya. Sehingga pengadaan bukan hanya persoalan merumuskan persyaratan kualifikasi, walaupun itu juga isu juga, gitu kan. Bukan hanya soal menentukan prosedur pemilihan, lalu membuat jadwal pemilihan, ya itu relatif teknis. Tetapi isu-isu pengadaan yang lebih besar, lebih signifikan mungkin, lebih tepatnya, itu kalau segala sesuatunya bisa kita bawa ke tadi, persoalan-persoalan merencanakan, pertama, menentukan kebutuhan. Apakah A, apakah B? Itu saja bisa punya signifikansi yang berbeda dari di dampaknya. Lalu bagaimana kita merumuskan program? Bagaimana kita menyusun rencana pelaksanaan dan alternatif-alternatifnya? Sampai nanti bagaimana rencana pengadaan, rancangan kontraknya, mitigasi resikonya, banyak hal yang harus kita diskusikan. Nah, kemudian memang isu berikutnya nanti akan terkait dengan juga segala sesuatu yang sudah kita desain, itu kan tentunya tidak mungkin akan berjalan sesuai rencana. Itu yang selalu menjadi pemikiran kita. Sehingga persoalan pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, atau mengendalikan, paling tidak mengendalikan kontrak-kontrak pelaksanaan, sebagaimana kita memitigasi resiko-resiko di dalam pelaksanaan, itu juga jadi isu yang seringkali bagi teman-teman PPK ini isu yang melelahkan, karena tidak selalu kita mampu merencanakan, mengantisipasi persoalan-persoalan di pelaksanaan dan kita tuangkan di dalam rencana pelaksanaan maupun kita tuangkan di dalam kontrak. Ini
yang kita maklumi untuk teman-teman PPK pasti ini persoalan besar. Nah, kalau kita lihat proses ini, saya ingin mengajak teman-teman, walaupun sepertinya ini hanya persoalan PPK dan Pokja, gitu kira-kira. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa persoalan pengadaan bukan hanya persoalan PPK dan Pokja saja, gitu ya. Ini yang tampaknya kalau seolah-olah ini hanya persoalannya PPK dan Pokja, ya pengadaan kita hanya sampai situ, hanya sampai terjaminnya tujuan yang paling bawah tadi ya, tujuan pengadaan yang paling bawah, tujuan pengadaan yang mikro tadi. Itu pun kalau tercapai, seringkali yang itu saja tidak mudah untuk tercapai karena itu tadi proses pengadaan dari awal sampai akhir ini bukan domain PPK dan Pokja semata. Jadi mungkin poinnya untuk kita bisa meningkatkan kinerja dari pengadaan. Kinerja tadi tentunya dalam rangka mencapai tujuan belanja yang 3 tadi ya, tujuan nasional, organisasi maupun tujuan pengadaan sendiri. Itu merupakan, kalau di sini saya coba katakan kinerja pengadaan adalah kreativitas di semua tahapan. Dan itu melibatkan tidak hanya Pokja. Ini poinnya. Sehingga kemudian kalau kita diskusikan lebih detail, lanjut pada slide berikutnya, permasalahan pengadaan kita selama ini. Lanjut, dan slide berikutnya, Pak Kris. Rencana anggaran perlu kita, rencana kebutuhan, rencana anggaran, program, sebelum ini perlu kita, sebelum ini mungkin, perlu kita beri perhatian lebih besar. Jadi, seringkali ini kan bukan domainnya Pokja ya. Ini domainnya kebanyakan domainnya PPK. Tapi sebenarnya ini domain dari KPA atau PA bahkan. Bagaimana dia memberikan arah, bagaimana dia memberi memberi kesempatan, memberi kreativitas kepada teman-teman yang merencanakan kegiatan untuk juga mempertimbangkan bagaimana proses pengadaan itu mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan tadi. Walaupun kita seringkali berhadapan dengan rencana anggaran bisa beda-beda, gitu kan? Bisa tidak cukup. Waktu perencanaan selalu gitu ya. Kita tahu kalau bulan April, bulan Maret itu sudah harus muncul indikasi, paku indikasi. Nah, mestinya kan ya sebelum akhir tahun itu kita sudah mendiskusikan itu untuk mengeluarkan program, anggaran, dan kegiatan sehingga muncullah paku indikasi. Dalam banyak kasus seringkali itu tidak mendapat perhatian yang lebih. Jadi
baru diberitahu, tolong masukkan ya anggaran. Kapan? Minggu depan. Nah, sekarang sudah Senin. Untung kalau masuk jadi perhatian kita untuk perencanaan kebutuhan dan perencanaan pengadaan ini tidak cukup memadai, baik dari sisi waktu maupun perhatian. Nah, ini yang apa namanya, dalam pengamatan saya mengakibatkan ya kalau di awalnya tidak cukup waktu, tidak cukup perhatian yang memadai, walaupun proses pemilihannya akuntabel, walaupun pengendaliannya sempurna, ya tujuan makro tadi tidak tercapai, tidak optimal. Seringkali barang ada, ya sudah, barang ada, harganya bagus, jadi, tapi apakah mencapai keinginan-keinginan kita? Apakah bisa memberikan peluang usaha yang lebih besar bagi dunia usaha kita, bagi produksi dalam negeri kita, bagi usaha kecil dan mikro kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita mau lebih jauh lagi, nanti bagaimana kontribusinya pada lingkungan, sosial, itu kira-kira. Jadi tidak cukup dengan kita yang hari ini hanya di tahap kita memberi perhatian lebih pada perencanaan kebutuhan. Oleh karena itu, gagasan-gagasan dalam transformasi pengadaan misalnya terkait dengan ini, lanjut Pak Chris, ini internetnya unstabil ya saya ya. Memang lanjut. Kita bisa mendiskusikan sebenarnya banyak hal yang mendiskusikan bagaimana gagasan-gagasan dalam perencanaan kebutuhan. Jadi mungkin sebelum ini Pak Chris. Jadi ada misalnya bisa tidak sih rencana pengadaan itu walaupun tadi ya, walaupun perencanaannya berbeda-beda. Masing-masing punya apa namanya? Punya proses, punya tujuan program yang berbeda-beda. Tapi apakah tidak bisa ya pengadaan itu kita konsolidasikan? Mestinya bisa. Karena kemudian kalau kita mampu mengkonsolidasikan, kita bisa memberi feedback paling tidak bahwa mestinya barangnya bukan itu. Mestinya kalau tidak berbentuk barang, misalnya berbentuk jasa, jadi berbeda. Mestinya skalanya tidak seperti itu. Teknologinya bisa dijangkau oleh pelaku usaha kita,
bisa berbeda situasinya. Gagasan tentang menyebabkan yang mendasari juga sudah mencoba mendorong teman-teman semua untuk konsolidasikan rencana pengadaan. Konsolidasi itu bukan artinya cuma menggabungkan paket. Menjadi lebih besar, menyatukan paket, tendernya bisa serentak. Nanti muncul gagasan berikutnya. Tendernya bisa serentak. Tender serentak itu sangat menguntungkan teman-teman di UKPBJ, gitu kan? Karena tetapi juga menguntungkan teman-teman di pelaku usaha karena dia tidak perlu bersaing setiap saat, dia cukup bersaing sekali untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya peluang yang dia bisa menangkan. Terus misalnya kita mencoba mendiskusikan bagaimana ya dengan kontrak turnkey, supaya risiko-risikonya semakin bisa dimanage oleh PPK. Kalau kontraknya lamsam, kontraknya tidak turnkey gitu. Ya, tapi kalau turnkey kan kemampuan pelaku usahanya tidak. Nah, ini persoalan berikutnya, gitu kan? Nanti kita perlu menyiapkan usaha di sekeliling kita itu bisa memanfaatkan kontrak-kontrak ini. Dan itu menjadi diskusi di dalam konsolidasi perencanaan pengadaan. Karena kemudian kita bisa atau kita perlu menyiapkan pelaku usahanya. Dan itu bukan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau itu bukan sesuatu yang dilarang. Yang dilarang kan korupsinya, itu kira-kira. Lalu kalau kita punya perencanaan yang yang sedemikian rupa sehingga pelaku usahanya bisa siap-siap, pelaku usahanya bisa lebih efektif, maka itu perlu kita diskusikan dengan pelaku usaha. Kita tidak bisa membatasi diskusi kita hanya di meja teman-teman PPK dan KPA saja, gitu kan. Kita perlu tanya kepada dunia usaha. Supaya kamu berkembang, sebaiknya gimana ya? Oh, speknya jangan begitu, Pak. Kira-kira kan. Speknya yang itu saja. Nah, melakukan untuk membangun persaingan yang lebih efektif, untuk membangun banyak alternatif-alternatif. Ini banyak sekali banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita dapatkan dari pemberian perhatian pada tahapan perencanaan. Bahkan perencanaan ini bisa menghemat pelaksanaan dan pemilihannya. Jangan-jangan kita tidak perlu membuat proses pemilihan yang setiap tahun. Jangan-jangan kontaknya tidak perlu dikendalikan setiap hari, gitu kira-kira. Tidak perlu dimonitor. Karena terkait dengan bagaimana kita mendapatkan barang kita. Jadi banyak hal sebenarnya, contoh-contohnya akan ada.
kalau kita bisa membenahi, memberi perhatian kepada tahapan perencanaan. Sehingga berikutnya bisa lebih mudah. Yang juga tidak kalah besarnya peluang di sini adalah bagaimana merencanakan digitalisasinya. Jadi proses digitalisasi bagi kita maupun proses digitalisasi dari sisi pelaku usahanya. Jadi kalau kita hari ini di analog, dan bagaimana mereka kita sodorkan, kita berikan kepada pelaku usaha untuk menjadi opportunity bagi pelaku usaha itu. Ini di tahap ini. Jadi katalog memang akan memudahkan proses, akan memudahkan pengendalian kontrak misalnya. Tetapi memerlukan proses perencanaan kebutuhan, merencanakan bentuk bahkan, rencana dari yang tadinya, kalau misalnya sebagai contoh, pertanyaan yang iseng kan, bisa nggak sih konstruksi itu dikatalogkan? Ya bisa. Pada prinsipnya semua hal itu bisa kita buatkan ke katalog. Kita proses dengan cara katalog dan purchasing. Tetapi itu kan menuntut perubahan kebutuhan, perubahan konstruksinya, gitu kan. Dari yang tadinya mungkin kontrak itu biasanya mereka itu jasa konstruksi itu juga di dalamnya mengandung bahan, mengandung tenaga kerja, mengandung teknologi. Mungkin kita harus berpikir bagaimana kalau itu semuanya menjadi produk. Nah itu kan ini kan ada di persoalan perencanaan. Atau kalau tidak 100% menjadi produk, mana produk-produk yang bisa kita katalogkan sehingga resiko bagi pelaku usahanya menjadi lebih kecil. Kalau resiko bagi pelaku usaha lebih kecil, mungkin juga pelaku usahanya juga tidak perlu canggih-canggih amat. Kompetensinya tidak perlu terlalu tinggi misalnya. Tapi lalu resiko-resiko itu ditanggung oleh kontrak yang lain. Material konstruksinya atau komponen konstruksinya misalnya. Sehingga teknologi yang bisa dituntutkan kepada pelaku usahanya bisa lebih terbatas. Gagasan-gagasan ini lalu akan banyak, dan hari ini yang paling apa ya, paling in gitu ya, paling viral gitu, itu e-katalog. Nah, e-katalog itu bagi teknologi hari ini yang akan sangat mendukung bagaimana transformasi di dalam pengadaan akan terjadi. Jadi nanti teman-teman akan lebih dimudahkan pemilihannya, akan dimudahkan ya, mudah-mudahan lalu proses pengadaan kita tidak berkutat di proses pemilihan penyedia saja. Tapi kita mulai melihat alternatif. Wah, udah 40 menit ya. Mudah-mudahan tidak terlalu berderet-deret. Nah, berikutnya ini saya ingin menggambarkan maturitas dari gagasan kita, maturitas kebijakan kita. Jadi hari ini relatif, slide berikutnya, hari ini relatif
instrumen kebijakan di dalam pengadaan kita lengkap, gitu ya. Walaupun mungkin kita masih memerlukan banyak contoh. Jadi standar kita ganti menjadi contoh, itu artinya kan model itu kan contoh, di mana kreativitas, di mana perbedaan itu perlu kita pikirkan. Jadi kalau standar kan biasanya lebih standarkan. Lalu dari aspek pengembangan kompetensi relatif juga UKPBJ sudah terbentuk, sudah banyak yang terbentuk, dan lalu bisa lebih memberi perhatian, lebih fokus gitu ya untuk mendalami proses pengadaan, sehingga UKPBJ sebenarnya tidak cukup hanya mengelola proses pemilihan. UKPBJ perlu memberi pengaruh kepada proses perencanaan. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, ada teman-teman yang berhasil kan menjadi bagian dari proses perencanaan. Tapi ada teman-teman yang mungkin perlu belajar kepada teman-teman yang berhasil tadi. Bagaimana caranya supaya bahasa sederhananya mereka dikonsider ya. Teman-teman di UKPBJ itu dilibatkan di dalam proses perencanaan program, perencanaan kebutuhan, sampai pada perencanaan pengadaan itu sendiri. Pengembangan kompetensi mulai banyak dilakukan. Teman-teman yang membangun lembaga-lembaga juga banyak. Pak Muji kan juga membangun Santosa Training Center, itu kan membantu membuat kebijakan ini mature. Lalu di operasinya sudah mulai banyak produk-produk yang ada di e-katalog. Jadi e-marketplace sudah mulai terbentuk ya. Bahkan platform-platform digital kan sekarang sudah mulai ikut gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman di daerah bisa mengajak, saya sih menganjurkan, silahkan ajak platform digital yang sudah berkembang, karena membangun platform digital dari baru itu juga tidak sederhana. Yang paling gampang ya ajak saja teman platform digital untuk bahasa kita mengkurasi atau onboarding, mengajak teman-teman pelaku usaha di daerah itu masuk di mereka. Ya tentunya ada ongkosnya, tapi juga yang penting perlu kesadaran untuk mendorong mereka masuk platform itu, dan mendorong kita sebagai pembeli itu membeli di platform itu kepada mereka, gitu kan. Jadi kita juga tidak perlu memikirkan bahwa nanti yang dibeli kan orang-orang dari luar daerah. Ya iya, akibat kita tidak cukup mendorong usaha daerah kita masuk ke platform. Kan tidak salah kita dorong mereka masuk ke platform dan mereka kita beli. Aspeknya kan transparansi, harganya benar, orangnya benar. Nah, memang yang agak tertinggal nanti itu di aspek MONEF, pengawasan masyarakat, bagaimana teman-teman penegak hukum itu bisa dengan sederhana melihat adanya penyimpangan di dalam proses pengadaan. Jadi saya sekarang tinggal kreativitas dari kita untuk
mohon maaf kalau saya mengatakan tinggal, minimal di dalam kebijakan yang mulai mature, mudah-mudahan kita lebih banyak bisa menggarap kreativitas kita, bisa berpikir lebih kreatif, lebih banyak alternatif, gitu kan? Karena itu juga memerlukan diskusi, memerlukan tukar menukar, memerlukan saling belajar. Ya, diajaklah teman-teman kita ke tempat-tempat yang relatif mungkin kinerja pengadaannya lebih baik. Lanjut, ini saja secara sederhana bagaimana perkembangan dari transformasi pengadaan kita. Ini agak panjang, kita mulai dari Kepres 18, Kepres 80, hari ini sudah Kepres 12, gitu kan. Nah, yang hari ini ingin saya dorong, katakanlah dorong itu sebenarnya, ini yang belum mendapat perhatian kita, itu adalah procurement agent. Saya ingin mengajak teman-teman seperti Pak Muji dan teman-teman bergerak di training and consulting ini, coba melihat peluang procurement agent. Jadi procurement agent itu akan menghasilkan konsolidasi yang lebih besar, lebih banyak. Nah, kemudian dia bisa lintas organisasi, bisa lintas wilayah, bahkan mungkin bisa lintas sektor, atau bisa memberi inovasi atas solusi-solusi memenuhi kebutuhan suatu organisasi. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, sudah terlalu panjang ceritanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi, ada kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih Pak. Baik, siap, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Demikian paparan dari Pak Ika Patriastomo. Silakan Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya boleh raise hand. Nah, tapi pada prinsipnya saya sambil menunggu teman-teman yang mau raise hand, coba saya simpulkan sedikit banyak ya Bapak Ibu, bahwa dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, kalau kita mau mengukur kinerjanya, dampak terhadap kinerjanya ada 3 gradasi begitu ya, secara makro, nasional, kemudian meso untuk organisasi, dan juga akhirnya mikro pada proses pengadaan, tujuan dari pengadaan itu tadi begitu ya. Dan memang dalam prosesnya tidak dimungkinkan adanya one size fit all gitu, atau satu kertas kerja atau satu proses gitu ya langsung digunakan untuk menyeluruh begitu, sehingga perlu adanya inovasi-inovasi dan berbagai macam perhatian terhadap aspek-aspek khususnya di perencanaan. Tadi sudah disampaikan Pak Ikak juga bahwa pengadaan itu bukan hanya ranahnya. Sama nih Pak Ikak, di tempat saya juga selalu diolah seolah-olah urusan pengadaan itu malah kayaknya hanya untuk UKPBJ saja begitu. PA-KPA bahkan PPK begitu ya, itu seolah-olah nggak ada kaitannya begitu. Kalau Pak Ika tadi nyontohinnya PA-KPA tuh yang seolah-olah nggak ada kaitannya. Ini PPK juga sampai seolah-olah kayak nggak ada kaitannya. Semuanya tuh dipikirkan oleh orang UKPBJ begitu kan. Nah ini kan nggak sehat juga gitu ya. Harusnya memang disadari bersama bahwa pengadaan itu adalah bagian dari keuangan negara begitu ya. Undang-undang keuangan negara turun jadi undang-undang perbendaharaan negara, turun lagi jadi perpres begitu ya. Jadi itu kan tanggung jawab bersama organisasi secara keseluruhan. Sehingga ada banyak hal yang harus diperhatikan, mundurlah dari perencanaan,
Karena proses pengadaan itu kalau pemilihannya baik, pengendalian kontraknya baik, tapi kalau perencanaannya tidak baik kan ini juga ya tidak mencapai tujuan secara makro maupun meso begitu. Oke, sudah ada yang bertanya, silahkan saya beri kesempatan untuk direspon, di unmute Pak Muhammad Nasir dari BPBJ Kota Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Muhammad Nasir. Gunung Jati, Gunung Merbabu adanya di luar Pulau Sumatera. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sehat dan salam sejahtera. Salam sejahtera. Izin Pak, Ika, izin diskusi terkait dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Memang kita seperti Bapak sampaikan, memang perlu meningkatkan kinerja pengadaan. Artinya kinerja dengan kerja beda, kata Pak Christian tadi ya. Nah, terkait dengan materi Bapak tadi tentang permasalahan pengadaan, Pak ya. Memang setiap pengadaan di mana Pak selalu kadang-kadang bermasalah. Tetapi semua itu bisa diantisipasi apabila PPK atau pelaku pengadaan mengerti dan paham, Pak. Gitu. Setiap pengadaan itu pasti prosesnya didahului dengan perencanaan kebutuhan. Nah, seperti halnya kalau di daerah kami ini seperti halnya dana DAK. Dana DAK itu tidak mudah Pak dapatkannya, Pak. Artinya melalui proses perencanaan kebutuhan, kemudian mengajukan anggaran ke pusat untuk dana DAK. Nah, tetapi begitu sudah dapat, terkadang tidak dilaksanakan oleh daerah, Pak. Artinya kalau bahasa ini mubazir, sudah dikasih duit sama pusat, tetapi tidak dilaksanakan oleh daerah. Pertanyaannya kenapa tidak dilaksanakan? Satu, karena ketakutan atau ketidakmampuan PPK untuk melaksanakan kegiatan dana DAK. Salah satunya konstruksi, Pak. Kalau barang sih kebanyakan jalan sih. Kalau untuk pengadaan kebanyakan berjalan, tetapi kalau konstruksi kebanyakan tidak berjalan. Nah, karena konstruksi ini kan agak ribet, Pak. Sehingga PPK itu takut untuk melaksanakannya. Karena kurang ngerti, kurang paham tadi. Itu yang pertama. Kedua, dana DAK ini kan memang perlu cepat harus dicairkan, Pak. Artinya waktunya memang harus cepat, jangan sampai lambat. Terkadang OPD ini sudah dikasih lambat mengajukan untuk, kalau misalnya proses tender, diajukan untuk tender lambat pengajuannya. Sehingga begitu mepet-mepet, biasanya dana DAK itu terakhirnya itu untuk dana DAK fisik itu sekitar bulan Agustus. Tapi kadang-kadang mereka mengajukannya sudah dekat waktu, sudah mepet-mepet waktu baru mereka mengajukan. Nah, ini sehingga begitu seolah mereka melepaskan tanggung jawab. Begitu sampai di Pokja, Pokja soal bola panas di Pokja, sehingga begitu Pokja melaksanakan tender, gagal lagi. Nah, sementara waktu mepet. Nah, ini sering terjadi permasalahan pengadaannya, Pak, sehingga terjadi selalu temuan, audit, atau sanggah, atau segala macam, Pak, permasalahan kadang-kadang dari itu. Nah, menurut pendapat Bapak ini, bagaimana menanggapi permasalahan ini, Pak? Karena ini juga, ya pertama, sayang sih karena dana itu sudah dapat, tetapi tidak dilaksanakan. Kedua, mungkinkah perlu pembinaan bagi ya pejabat-pejabat, khususnya pengguna anggaran sih, pengguna anggaran atau pelaku atau PPK-nya atau pelaku pengadaan lainnya, untuk semacam apa dilaksanakan kegiatan atau pembinaan apa itu, Pak, untuk supaya mereka mengerti dan paham. Itu. Kemudian yang kedua, Pak, di dalam slide Bapak tadi nomor 6, gagasan dalam transformasi pengadaan. Itu kan disebutkan pengadaan kontrak atau pelaksanaannya. Salah satunya perkuat manajemen proyek. Itu saya setuju, Pak, itu 4 poin itu.
Kemudian perkuat monitoring. Nah, memperkuat monitoring ini Pak, kami kurang paham juga sih maksudnya. Mohon arahan juga perkuat monitoring ini seperti apa. Apakah monitoring yang harus dilaksanakan itu dari UKPBJ atau kami dari JFT pengadaan melakukan monitoring ke OPD turun ke lapangan, melakukan monitoring terkait dengan proses pengadaan atau pemasaran pengadaan di OPD dalam rangka meningkatkan kinerja pengadaan tadi Pak, terkait dengan peningkatan kinerja pengadaan tadi Pak. Mohon arahannya Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Jangan lambat. Jawabannya nanti lambat juga. Jawabannya Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, saya persilahkan Pak Ikak. Ini pertanyaannya banyak sekali ya. Cuman sebelum Pak Ikak menjawab, mungkin tadi saya langsung walaupun mungkin Ikak sudah tahu juga ya. Kalau yang perlu pembinaan di PA-KPA, saya waktu itu sempat melihat postingannya Pak Kapus, Pak Pusdiklat PPSDM ya, Pak Hardi. Itu memang sudah betul Bapak yang Pak Nasir sampaikan tadi itu sudah dilakukan gitu ya, sudah masuk pelatihan kepemimpinan nasional itu untuk eselon 1, eselon 2, pengadaan barang jasa sudah masuk gitu ya. Mungkin di itu ya? Di Lemhanas ya maksudnya. Untuk eselon kan biasanya kalau kan LAN ya. Ya LAN. Saya ingat. Ya itu jadi sudah berjalan lah. Ya, tapi memang nggak langsung pedes, Pak, digigit hari ini langsung terjadi gitu ya. Mungkin itu, Pak. Silakan, Pak Ikak, pertanyaan-pertanyaan dari Pak Muhammad Nasir. Ya. Ini kalau menyikapi DAK ini memang perlu taktik kita. Jadi pertama, proposal DAK itu pasti kan dari kita juga ya, Pak. Iya, betul, Pak. DAK yang turun langsung kita tidak tahu, kan? Jadi pasti ada proposalnya. Nah, karena kita itu sudah punya proposal, ini ideal gitu. Waktu kita membuat pengadaan, ya sekali lagi ini hanya bisa dilakukan kalau bisa dilakukan secara efektif ya. Kalau konsolidasi itu kita lakukan. Jadi pengadaan itu akan menjadi, jadi misalnya begini, terutama yang fisik misalnya. Fisik itu ya proposal kita jangan sendirian. Dia harus melekat pada program kita yang tanpa DAK. Jadi misalnya nih, DAK untuk DAK apa misalnya? DAK pendidikan misalnya. Ya, kebanyakannya pendidikan, Pak. Bangun ruang kelas baru, gitu kan? Ya. Nah, ruang kelas baru ini harus ada juga program pemerintah daerah kan? Ruang kelas baru. Ya. Walaupun mungkin lokasinya berbeda. Misalnya, yang satu di tempat di kecamatan A, yang satu di kecamatan B. Yang nanti DAK di kecamatan B. Nah, kalau kita konsolidasikan, maka ini bisa kita jadikan satu paket tendernya. Kan nggak apa-apa. Gitu kan? Bahwa nanti jadi apa tidak jadi, kan nggak apa-apa. Ini yang persepsi bahwa tender itu hasilnya harus jadi. Kita bikin di syarat-syarat dokumen tender kita bahwa ruang lingkup ini APBD, ruang lingkup ini DAK. Nanti tendernya jadi satu, kontraknya berbeda, kan nggak apa-apa. Gitu kan? Terus kontrak yang ini ya nanti kalau DAK-nya turun definitif. Sehingga kita tidak memerlukan lagi proses tender bagi
anggaran yang atau ruang lingkup yang DAP. Itu contoh mungkin yang bisa satu. Dia menjadi suatu kontrak yang berbeda, kontrak ini akan terjadi kalau dana DAP-nya turun. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Alternatif 1. Alternatif 2, ini menjadi satu kesatuan kontrak, tapi dia menjadi adendum nantinya. Jadi tapi biasanya ini kan hanya mungkin kalau tidak terlalu besar. Kalau kecil-kecilan saja, dana DAP-nya itu porsinya tidak besar, maka kalau kita adendum tidak masalah. Jadi tidak juga perlu proses prakontrak yang panjang. Jadi sekali lagi alternatif itu hanya bisa kita lakukan kalau kita konsolidasikan rencana tadi, baik rencana APBN, APBD maupun rencana DAP, gitu ya. Jadi jangan. Nah ini teman-teman di dinas juga harus dikasih tahu nih kalau tidak dikonsolidasikan, repot kita kehilangan waktu banyak, gitu kira. Nah di sini peran teman-teman di UKPBJ untuk ngasih tahu teman-teman di dinas pentingnya mereka berpikir konsolidatif. Nah, tentang monitoring, siapa yang memonitor? Nah, monitoring itu bisa banyak. Bisa kita sebagai PPK, kita melakukan fungsi monitoring, dan itu memang harus kita lakukan, tentunya dibantu oleh unsur pengawas, unsur manajemen proyek, sehingga kalau di konstruksi misalnya kita mengenal adanya kurva S, pergeseran sedikit saja kurva S itu kita bisa antisipasi. Kan rapat direksi biasanya kan mingguan itu. Kita bisa, sehingga penyimpangan itu di minggu depan kita sudah tahu nih mau menyimpang berapa persen dari progres, gitu kan? Sehingga mestinya minggu depannya lagi bisa kita antisipasi. Nah, monitoring bisa di level PPK. Tetapi monitoring berikutnya itu tentunya di level dinas. Jadi kalau PPK kan di bawah, dinas secara keseluruhan. Karena apakah dinas itu menerima monitoring dari PPK atau dia membangun sistem monitoring sendiri? Ya nggak apa-apa kan. Tapi lebih baik kan memang dari bawah naik ke atas. Tapi ini memang harus dibangun sistem monitoringnya supaya monitoringnya bisa lebih real time. Tapi kalau monitoringnya itu harus membuat report, membuat laporan, gitu, dijilid, gitu, pasti telat. Pasti telat, gitu kan. Nah, kepala daerah itu ada unit yang menampung hasil monitoring dari bawah. Tetapi sekali lagi harus dibangun itu sistemnya supaya real time. Dan itu rasanya lebih tidak terlalu sukar kalau di kabupaten atau di provinsi gitu itu menampung progres yang dari lapangan tadi. Sehingga kadang-kadang kan begini, masalah itu tidak bisa dipecahkan hanya oleh PPK. Karena masalahnya bukan masalah manajemen proyek. Jangan-jangan masalahnya terkait dengan tambahan, terkait dengan hambatan di tempat yang lain. Gitu. Nah, ini memerlukan
lebih besar dari sekedar fungsi PPK. Kadang-kadang sampai kepada dengan instansi vertikal yang lain, gitu kan? Nah, ini yang monitoring itu pentingnya di sini, sehingga dengan cepat, kalau semakin real time, kita bisa segera mencari solusi atas permasalahan. Mudah-mudahan terjawab walaupun tidak seluruhnya. Oke, siap. Baik Pak Muhammad Nasir, mungkin kita semoga jawabannya cukup ya. Siap. Saya lanjut ke penanya berikutnya karena kita masih ada kurang lebih 18 menit lagi. Penanya berikutnya Pak Rian Hidayat. Silahkan Pak, monggo perkenalkan diri terlebih dahulu Pak Rian. Di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sharing Pak, saya dari Jawa Barat Pak. Ya, saya sudah ngirim di chat juga, cuma tadi karena sinyal jelek Pak ya. Tapi alhamdulillah bisa masuk. Ini saya mohon sharing Pak, mungkin Bapak ada best practice atau lesson learn Pak ya, terkait pengefektifan peran APIP Pak ya dalam meningkatkan kinerja Pokja Pak. Setahu saya selama ini kita banyaknya kan di probiti Pak, sedangkan untuk pengawalan dan istilahnya menilai kinerja Pokjanya tuh gimana sih, ada lesson learn atau pengalaman terbaik nggak Pak peran APIP ini Pak? Terutama di daerah Pak. Mungkin itu aja Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ika dijawab. Ya, mungkin begini, semakin APIP itu intens mungkin ya, mengikuti proses, semakin baik, gitu kan? Tetapi menuntut kelegowoan, kesadaran dari pihak-pihak yang melaksanakan, gitu kan? Tetapi juga terkait dengan resource APIP sendiri, apakah cukup waktu, cukup orang, cukup paham kan gitu ya. Jadi ini sesuatu yang lalu jadi situasi yang ideal itu tidak mudah. Tetapi kalau waktunya cukup, orangnya banyak, lalu pihak-pihak yang terkaitnya terbuka, memang diskusi tentang masalah itu semakin intens. Kalau lebih intens, lebih baik. Oleh karena itu, memang konsep dari probity advice kan di situ. Lalu bahwa kan tidak perlu sebenarnya intens itu artinya tiap hari nongkrong gitu kan, nggak perlu. Fungsi sistem monitoring yang terbangun itu akan membantu banyak pihak, tapi juga membantu mengefektifkan kerja banyak pihak. Untuk terbangun ya memang repot APIP-nya, gitu kan? APIP bukan hanya APIP, kepala daerahnya juga repot, gitu kan? Repot untuk mendapatkan informasi tadi. Nah, ini kan bukan sistem yang susah sebenarnya Pak Rian.
Ini sistem yang sebenarnya sederhana, bahkan bisa dicangkokkan di sistem yang dulu kalau nggak salah kan Jawa Barat juga punya pakar report misalnya gitu ya. Pernah membangun pakar report. Saya nggak tahu sampai sejauh mana sekarang pakar report itu dimanfaatkan oleh teman-teman untuk memonitor proses pengadaan dalam arti yang luas ya. Kalau dulu kan sepertinya pakar report sampai pelaksanaan dia kira bisa diangkat. Saya kira tidak sulit itu ya. Itu mungkin. Baik, jadi pada prinsipnya ketika Apip mau menyampaikan apa tadi namanya kalau berbicara dengan best practice terkait dengan bagaimana membangun dan mengefektifkan peran Apip dalam peningkatan kinerjanya Pokja UKPBJ dalam hal ya berkolaborasi, ada requirement yang mungkin perlu dipertimbangkan terlebih dahulu ya, mulai dari kemampuan, jumlah SDM, ada waktunya, dan juga pihak-pihak terkait itu saling terbuka sehingga proses-proses diskusi tadi tidak dapat berjalan mulus paralel bersamaan dengan jadwal pekerjaan. Jangan sampai waktunya kurang gitu ya, orangnya juga udah kurang, janji temunya nggak ketemu-ketemu, malah pekerjaan yang seharusnya terlaksana malah jadi tidak terlaksana. Nah, tapi kalau emang requirement itu tadi terpenuhi seperti kata disampaikan Pak Ikak tadi, ya itu bisa saja malah lebih bagus, itu menjadi konsep dasar probity audit ya. Jadi pada prinsipnya untuk peningkatan kinerja ini tadi jawabannya ya tetap kembali ke best practice-nya Pak Rian, ya tetap kembali ke probity audit begitu. Baik, jadi kita ke penanya berikutnya. Di sini belum ada yang raise hand ya, Pak Ikak. Jadi tapi sudah ada yang bertanya di kolom chat dari Sosiri Enok. Izin bertanya Pak narasumber, ada pekerjaan fisik konstruksi terkait pengendalian kontrak serta masalah yang terlambat diantisipasi. Yang jadi kendala itu kenapa kok terlambat diantisipasi adalah PA, PPK maupun PPTK mereka tidak memahami pekerjaan konstruksi. Kalau sudah seperti ini ya, PA, PPK maupun PPTK tidak paham pekerjaan konstruksi, bagaimana caranya mau mengendalikan kontrak? Mungkin itu Pak Ikak. Kalau sudah nggak akut nih masalahnya PA, KPA, PPK, PPTK, semuanya nggak paham konstruksi begitu. Baik, bisa terdengar Pak Chris? Lancar Pak, silakan. Lancar, oke. Jadi begini, bagaimanapun juga rasanya sih organ yang membantu PPK ini harus diperhatikan. Kalau siapapun tidak mungkin seorang PPK itu akan mengelola kontrak dengan ideal ya. Hanya satu orang PPK itu pasti tidak mungkin. Jadi PPK perlu dilengkapi jumlah pekerjaan, jumlah paketnya, tergantung pada kompleksitas pekerjaannya. Jadi untuk pekerjaan yang lebih kompleks, PPK mungkin lebih banyak perlu dibantu oleh tim-tim teknis yang membantu teknis dia. Untuk memonitor pekerjaan yang mungkin banyak, ya, PPK juga mungkin perlu bantu teman yang memonitor, gitu ya. Jadi PPK perlu
intinya perlu dibantu oleh banyak orang. Jadi tunjuk lalu tanpa dilengkapi dengan orang-orang yang bisa membantu. Hanya itu mungkin lalu dalam kasus seperti apa, berapa banyak, nah ini diskusinya nanti bisa berbeda-beda. Mungkin begitu, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya seorang PPK itu tidak serta-merta dia menjadi Superman, semuanya dilakukan sendirian. Nah, tapi lebih ke arah bentuk super team gitu ya. Kalau ngomong super team itu paling enak kalau kita mau analogikan bikin Power Rangers gitu ya. Jadi kerjanya macam-macam tuh, ada yang punya spesialisasi yang berbeda-beda begitu ya, yang bisa saling menguatkan. Jadi bukan cuman PPK ini sebagai ranger merahnya sendirian dia yang paling jago, enggak. Ada ranger kuning, biru, hijau gitu ya, dan seterusnya. Gampangannya begitu ya. Jadi tidak bisa seorang PPK one man one. Mungkin kalau ya itu tadi ya, kita tidak bisa pakai pendekatan film-film klasik kayak Rambo begitu ya. Bapak Ibu, nggak bisa one man one show gitu. Ada lagi pertanyaan dari Pak Erwin Mutakin, karena ini berhubung sudah 16.23, memperhitungkan waktu untuk closing statement juga. Mungkin ini pertanyaan kita yang terakhir kali ini. Saya bacakan saja. Izin bertanya, apakah jika pada saat tender dalam dokumen pemilihan terdapat perbedaan material antara spesifikasi teknis dengan gambar rencana, namun setelah kontrak ditandatangani, pada saat PCM materi yang digunakan adalah berdasarkan gambar rencana, bukan spesifikasi teknis. Apakah ini sejalan dengan regulasi? Bagaimana menilai kinerja penyedia yang tidak sesuai dengan regulasi? Ya, ini kaitannya dengan hierarki kontrak ya, mana yang dibaca duluan baik. Tapi saya persilahkan Pak Ikak untuk menanggapi, Pak. Waktu dan tempat kami serahkan. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab dengan tepat ya. Tapi lalu kalau penyedia itu menawarkan tidak sesuai dengan dokumen kita, itu kan mestinya memang tidak bisa dimenangkan ya, karena dia secara teknis tidak memenuhi syarat teknis. Sehingga kalau dia dimenangkan ya repot itu kan, karena tawarannya tidak sesuai dengan dokumen tender kita. Ya, poinnya kalau kemudian berikutnya dia dalam pelaksanaannya terus sesuai gitu, ya ada mudah-mudahan sih tidak ada problem dari aspek kompetisinya ya, dalam arti tidak ada yang protes gitu kan. Loh, ini kan dulu penawarannya nggak ada ketahuan, tidak ketahuan bahwa penawarannya nggak benar itu kan, jangan sampai gitu. Itu saja sih Pak Kris. Oke, ini masih ada saya rasa ini masih ada sisa waktu 5 menit. Mungkin Pak Muji mau menambahkan Pak dari apa yang sudah disampaikan Pak Ikak. Baik, terima kasih Pak Gemas. Ya. Terima kasih pada Pak Ika dalam kesempatan kali ini. Di hari libur ini telah hadir lebih dari 200, tadi 260-an, anggota kelas 1000-an, jadi kadang ada waktu 260 hari ini.
Mudah-mudahan yang disampaikan ini mencerahkan kita semua bahwa pengadaan itu tidak bicara langsung tender, banyak berkaitan dengan aspek-aspek yang lain. Semoga Pak Ika masih bisa memberikan kesempatan berikutnya lagi mengenai masalah pengadaan dan kontrak ini menjadi pengadaan berkinerja lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat pertemuan kita ini. Wassalam. Baik, terima kasih Pak Muji untuk tambahannya. Pak Ika, mungkin untuk closing statement untuk mengakhiri kegiatan kita, waktu dan tempat kami persilakan Pak untuk closing statement. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih Pak Muji. Jadi terima kasih kalau yang saya sampaikan itu ternyata sangat berguna bagi teman-teman. Saya akan mudah-mudahan punya kesempatan untuk terus memberikan gambaran-gambaran seperti ini. Yang terakhir mungkin ingin saya sampaikan bahwa pengadaan, kalau hari ini diskusi yang saya baca, yang saya ikuti di banyak sosmed gitu kan, persoalannya masih terkait dengan persoalan penyimpangan, bahkan bahkan terseret ke masalah hukum. Gitu ya. Pengadaan sebenarnya tidak seserem itu kalau gitu loh. Kalau sejak awal kita merencanakannya untuk tujuan-tujuan tadi. Dan itu kita tulis kan. Sehingga apa yang kita lakukan itu ada referensinya, apa yang kita tulis tadi. Di samping kemudian seterusnya kita terus tulis. Dokumen pemilihannya kita tulis. Kerangka acuan kerjanya kita tulis. Tujuannya kita tulis. Sehingga kalaupun kita itu membuat kreativitas dalam arti positif yang tadi ya, kita berkreasi untuk tujuan tadi, kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa awalnya memang demikian. Jadi kalau harganya lebih mahal akibat kita mempertimbangkan usaha setempat, kelemahan-kelemahan di dalam penawaran akibat kita industri setempat, industri dalam negeri, itu lalu bisa justified sepanjang gitu kan, persoalan kepentingan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain tidak menjadi isu ya. Gitu. Jadi teman-teman perlu percaya diri saja untuk mengelola pengadaan dengan perencanaan yang kita dokumentasikan. Sejauh yang saya amati, sepanjang itu ada dokumennya, ya sudah, gitu kan, tidak ada, dan isu-isu penyalahgunaan wewenang tadi tidak ada, ya mestinya nggak ada, bukan sesuatu yang menyulitkan pengadaan itu. Bahkan pengadaan itu menjadi suatu proses yang sangat menggembirakan karena sangat kental dengan proses kreatif mencari solusi. Itu mungkin yang sebagai penutup saya ajak teman-teman untuk bergembira berproses. Baik, terima kasih Pak Ika, terima kasih Pak Muji. Demikian tepat jam 16.30 waktu Indonesia Tengah atau 15.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan kita pada siang menjelang sore ini sudah diselesaikan oleh Pak narasumber, Pak Ika,
saya ucapkan terima kasih Pak Ika. Mohon maaf selama kalau saya menyampingi sebagai moderator ada kurang-kurangnya. Sehat selalu Pak Ika. Terima kasih banyak dan pastinya apa yang Bapak sudah sampaikan itu sangat bermanfaat bagi kami-kami para pelaku pengadaan. Akhir kata Bapak Ibu, saya cuma membuat satu kalimat sederhana saja terkait dengan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, bahwa kita perlu melakukan proses yang lebih mulus lagi, selalu streamline gitu ya, mulai dari tahapan perencanaan yang melibatkan PA, KPA, bukan hanya membiarkan PPK dan pejabat pengadaan maupun pokja pemilihan yang seolah-olah melaksanakan pengadaan sendirian. Proses pengadaan bermula dari perencanaan, sehingga PA-KPA perlu terlibat dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja dari kinerja makro, kinerja organisasi, dan kinerja dari tujuan pengadaan itu tadi. Mohon maaf atas nama Muji Santosa Training and Consulting bila selama proses webinar ini ada gangguan-gangguan, hal-hal yang kurang menyenangkan, tapi harapannya kita semua tetap semangat, tetap sehat, dan webinar ini senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Demikian saya akhiri, salam pengadaan. Terima kasih Pak Ikat.